Siapkan setengah kilo selada air, ini bahasa kantonisnya sayeongjeol, ini untuk porsi 2 orang. Rendam minimal setengah jam, jangan lupa tambahkan garam, kemudian cuci bersih. Dan pisahkan antara pucuk daun dan bonggolnya. Bahan selanjutnya 2 jenis kacang almond lamhang dan juga pahang, rendam dan cuci bersih. Siapkan 500 gram daging sapi, iris berlawanan serat, bisa menggunakan daging babi atau daging ikan giling. Disesuaikan dengan selera saja. Kemudian bumbui dengan kecap asin, tepung maizena, dan gula pasir. Aduk rata dan sisihkan minimal 10-15 menit. Siapkan juga beberapa slice jahe. Nah, ini dia sayur seladanya sudah dipisahkan antara pucuk dan bonggolnya ya. Siapkan air sesuai kebutuhan, aku menggunakan 4 mangkok air. Lalu masukkan jahe dan kacang almondnya, tunggu sampai airnya mendidih dulu. Setelah mendidih, masukkan selada air yang bagian bonggolnya dulu, untuk bagian ujungnya nanti menyusul. Dan setelah terlihat airnya mendidih, kita tutup dulu dan rebus kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil saja. Dan setelah 10 menit menyusul selada air yang bagian pucuk kita masukkan juga, lalu rebus kembali sekitar 10 menit. Terakhir masukkan daging sapinya. Untuk masak daging sapi jangan terlalu lama, kita tunggu sampai airnya mendidih, kemudian kita angkat ya. Dan di sini akan saya tambahkan perasa, garam saja, bisa ditambahkan juga kaldu bubuk bagi yang membutuhkan ya. Nah, sudah terlihat mendidih, maka kita matikan kompor dan sup pun siap untuk dihidangkan. Selamat mencoba. Siapkan rumput laut sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya masak untuk porsi 2 orang. Disuir-suir lalu direndam dan dicuci bersih. Bahan selanjutnya tahu. Ini belinya di supermarket ya. Tahunya dipotong dadu. Bahan selanjutnya daun brambang, ini diiris kecil-kecil. Boleh juga ditambah daun ketumbar. Siapkan juga 1 sendok makan udang kecil atau yingfaha. Pecahkan 1 butir telur kocok lepas. Terakhir siapkan 1 sendok teh tepung maizena, larutkan dengan air matang. Kemudian kita mulai merebus air. Untuk airnya disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian tambahkan lada bubuk, garam, dan juga kaldu bubuk. Masukkan pula pengentalnya, aduk rata sebentar. Lalu masukkan rumput lautnya. Kemudian menyusul tahu dan udang keringnya. Tunggu sampai kuahnya mendidih dulu.
Setelah mendidih, masukkan telur dan juga daun berambangnya. Aduk rata sebentar, jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau rasanya sudah cocok, bisa matikan kompor, maka sup rumput laut pun siap dihidangkan. Selamat mencoba. Siapkan wortel, potong sesuai selera dan saya memotongnya begini saja. Dan juga labu kundur atau tungkwa, ini untuk porsi 1 orang ya. Bahan selanjutnya jamur shiitake kering atau tungku, dan ini sudah saya rendam sekitar 3 jam. Potong sesuai selera dan saya memotongnya begini saja. Bisa juga dipotong dadu. Siapkan juga 2 butir skalop kering. Di sini sudah saya rendam dan skalopnya bisa dihancurkan seperti ini. Kemudian sisihkan dulu. Bahan selanjutnya daging babi yang sudah diiris seperti ini. Bisa juga menggunakan daging ayam tanpa lemak. Marinasi dengan kecap asin, tepung maizena dan juga sedikit gula pasir. Aduk rata dan sisihkan dulu sekitar 15 menit. Siapkan juga beberapa slice jahe. Kemudian untuk airnya disesuaikan dengan kebutuhan dan masukkan jahe, jamur, air rendaman jamur, dan juga skalop keringnya. Rebus sampai airnya mendidih dulu. Setelah mendidih, masukkan wortel dan dagingnya. Dan rebus kembali kurang lebih 30 menit menggunakan api sedang cenderung kekecil saja. Setelah direbus 30 menit, masukkan labu tungkwanya. Kemudian rebus lagi sekitar 15 menit. Dan terakhir tambahkan perasa. Di sini saya tambahkan garam saja. Boleh juga ditambah penyedap rasa bagi yang membutuhkan. Maka sup labu kundur atau tungkwa siap untuk dihidangkan ya. Selamat mencoba. Bahan yang dibutuhkan ada buntut ikan, bisa juga menggunakan ikan apa saja, wortel, kentang, dan juga tomat. Cuci bersih semua bahan, kemudian potong sesuai selera. Siapkan juga beberapa slice jahe. Lalu untuk ikannya, ini saya potong jadi 2. Dan ikannya digoreng dulu. Dan di sini saya menggunakan sedikit saja minyak untuk menggorengnya. Goreng sampai kedua sisi ikan kuning merata ya. Agar nanti kalau di sup itu rasanya keluar. Kalau bahasa Kantonisnya jutme ya.
Kemudian siapkan air mendidih sesuai kebutuhan dan masukkan semua bahan kecuali tomat. Kemudian rebus sampai kuahnya berubah menjadi putih seperti susu seperti ini. Ini saya merebusnya sekitar 20 menitan ya, menggunakan api besar. Kemudian masukkan tomatnya. Dan untuk merebus tomat disesuaikan dengan selera masing-masing saja ya. Kalau bosku lebih suka tomatnya itu nggak terlalu lembek. Dan di sini saya tambahkan garam. Kemudian rebus lagi sekitar 5 menit. Maka sup tomat, kentang, dan wortel siap untuk dihidangkan ya. Selamat mencoba. Siapkan 1 ikat daun ketumbar. Ini bahasa Kantonisnya yinsai. Pisahkan bagian bonggolnya, tapi ada sebagian orang bonggolnya ini ikut di sup ya. Jadi sesuai selera saja. Kemudian rendam dan cuci yang bersih. Bahan selanjutnya daging ikan wanyi. Langsung saja kita iris. Dan aku mengirisnya seperti ini ya. Nah, seperti ini, tidak putus ya. Taruh di wadah, kemudian marinasi dengan lada bubuk, tepung maizena atau tepung jagung, dan sedikit kecap asin ya. Kemudian aduk rata dan sisihkan dulu. 1 buah tomat. Kemudian kerok seperti ini ya, menggunakan sendok. Baru kemudian kita kupas kulitnya. Potong menjadi beberapa bagian. Kemudian sisihkan. Tahu putih, saya belinya yang seperti ini ya sahabat ya. Kemudian potong menjadi beberapa bagian dan sisihkan. Pecahkan 2 butir telur hitam. Kupas kulitnya, kemudian cuci bersih dan iris menjadi beberapa bagian. Siapkan juga jahe untuk mengurangi rasa amisnya telur hitam dan juga daging ikan wanyi. Kemudian kita mulai memasak ya. Sambil menunggu airnya mendidih, masukkan jahenya dulu. Dan setelah mendidih, baru masukkan telur, tahu, dan juga tomatnya ya. Tunggu sampai mendidih dulu. Dan setelah mendidih, rebus kurang lebih 3-5 menit. Baru kemudian masukkan daun ketumbarnya.
Daun ketumbar ini matangnya cepat ya sahabat ya. Tambahkan garam, bisa juga ditambah penyedap ya sahabat. Lalu masukkan ikannya satu demi satu. Pelan-pelan saja agar ikannya tidak hancur. Tunggu sampai airnya benar-benar mendidih. Kemudian matikan kompor. Maka sup daun ketumbar telur bitan pun siap untuk dihidangkan ya. Selamat mencoba. Siapkan 1 buah labu bulu. Ini untuk porsi 1 orang. Potong sesuai selera. Siapkan juga jahe, geprek begitu saja. 1 butir telur asin. Dan 250 gram daging babi. Ini namanya sauyuk ya. Marinasi dengan kecap asin, tepung maizena, dan sedikit gula pasir ya sahabat. Kemudian diaduk rata dan biarkan dulu 10-15 menit ya. Langkah selanjutnya rebus air sesuai dengan kebutuhan. Kemudian masukkan jahenya dan tunggu sampai mendidih. Dan setelah mendidih bisa dimasukkan labu bulunya. Setelah mendidih menyusul daging babinya. Kemudian kuning telurnya dimasukkan sekalian ya sahabat ya. Dan rebus sekitar 15 menit. Dan setelah 15 menit hasilnya seperti ini. Baru terakhir masukkan putih telurnya. Maka sup labu bulu dan telur asin siap untuk dihidangkan ya. Dan di sini tidak perlu lagi ditambahkan garam. Selamat mencoba. Siapkan 1 lembar krecek ikan. Rendam kurang lebih setengah jam. Kalau mengambang bisa ditutup dengan tutup panci atau dengan piring juga bisa ya. Biarkan dia lunak dulu, kemudian cuci bersih. Lalu direbus untuk mengurangi bau anyir. Tambahkan daun brambang, beberapa seles jahe, dan tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, rendam ke dalam air es kurang lebih 5 menit ya sahabat, agar kreceknya nanti lebih enak dan juga kenyal. Setelah 5 menit, kita tiriskan dan kita iris sesuai dengan selera ya. Aku mengirisnya begini saja, kotak-kotak kecil seperti ini. Kemudian sisihkan dan siap digunakan ya. Siapkan juga separuh wortel. Ini nanti agar hasil sopnya itu lebih bervariasi ya sahabat, ada merah-merahnya begitu. Dan iris kotak-kotak kecil juga ya, agar serasi. Sisihkan dan siap digunakan. Siapkan juga irisan daun brambang sebagai toppingnya ya sahabat ya. Sisihkan juga. 1 butir telur, kocok lepas sampai benar-benar lumer seperti ini ya sahabat. Kemudian sisihkan dulu. Siapkan sup jagung, bisa menggunakan merek apa saja ya. Dan aku menggunakan merek yang ini. Tuangkan pada panci.
Dan untuk takaran airnya aku menggunakan bungkusnya, perbandingannya 1:1 ya sahabat. Dan nanti kalau dirasa supnya terlalu kental, boleh ditambah air lagi ya. Baru kemudian nyalakan kompor. Gunakan api sedang cenderung kecil saja ya sahabat, pelan-pelan. Kemudian masukkan wortelnya sekalian. Dan setelah mendidih, masukkan krecek ikannya. Kemudian dimasak sampai wortelnya empuk ya. Dan setelah supnya matang, tambahkan sedikit garam dan juga kaldu bubuk. Kalau dirasa supnya encer, bisa ditambahkan pengental ya sahabat. Kemudian topping dengan daun brambang. Dan terakhir masukkan telurnya sedikit demi sedikit ya sahabat, agar tidak menggumpal dan hasilnya pun cantik ya. Kemudian langsung matikan kompor. Maka sup krecek ikan dan jagung krim siap untuk dihidangkan ya. Selamat mencoba.